wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhidayati, absen 30 dari kelas 9C. Saya akan menjelaskan tentang pertempuran di Semarang dan Ambarawa. Pertempuran di Semarang. Malam tanggal 15 Oktober 2013, masyarakat Semarang memperingati kisah heroik yang terkenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Peringatan dipusatkan di lingkaran Tugu Muda sebagai monumen yang diresmikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953 untuk mengenang jasa-jasa para pejuang pemuda Semarang melawan penjajah Jepang. Dengan menyerahnya Jepang terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan menyusul diproklamasikannya Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya diselesaikan kekuasaan Jepang di Indonesia dan ditunjuknya Mr. Wongsonegoro sebagai penguasa atau gubernur Republik Indonesia untuk Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di Semarang. Maka kewajiban pemerintah di Jawa Tengah untuk mengambil alih kekuasaan yang selama ini dipegang oleh Jepang meliputi pemerintahan dan keamanan. Maka dibentuklah Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia membuat rakyat Semarang khususnya pemuda terlibat aksi pelucutan senjata tentara Jepang tanpa kekerasan. Aksi pelucutan senjata tanpa kekerasan ini terjadi di beberapa daerah, kota, dan kabupaten. Tetapi, kekerasan justru terjadi di Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Tanggal 13 Oktober 1945, tentara Jepang Kido Butai yang bermarkas di Jatingaleh menolak menyerahkan senjata sehingga terjadi ketenangan antara pemuda dan tentara Jepang, termasuk Mayor Kido, sang komandan yang pada tanggal 14 Oktober 1945 tidak memberikan persetujuannya meskipun dijamin oleh Gubernur Wongsonegoro bahwa senjata tersebut tidak digunakan untuk melawan Jepang. Para pemuda pun marah dan curiga karena saat itu berbarengan dengan sekutu yang telah mendaratkan pasukannya di Pulau Jawa. Para pemuda khawatir kalau senjata-senjata itu akan diserahkan kepada sekutu, sehingga berpendapat mereka harus bisa memperoleh senjata sebelum sekutu mendarat di Semarang. Karena diperkirakan sekutu akan diboncengi Belanda yang tujuannya akan menjajah Indonesia lagi. Malam tanggal 15 Oktober 1945, keadaan kota Semarang sangat mencekam. Di kampung-kampung yang menjadi basis BKR, para pemudanya tampak dalam keadaan siap. Mereka terdiri dari gabungan BKR, Polisi Istimewa, AMRI, AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api, dan beberapa organisasi pemuda. Sementara pasukan Jepang mendapat tambahan pasukan tempur dari Irian Jaya yang dalam perjalanan ke Jakarta karena kehabisan logistik maka mendarat di Semarang. Sedangkan para pemuda sendiri belum punya pengalaman bertempur kecuali polisi dan ekspeta atau heiho. Pertempuran antara Jepang melawan para pemuda ini berkorban sejak dari Cepiring 30 km sebelah barat Semarang hingga Jatingaleh daerah kota atas. Di Jatingaleh, pasukan Jepang yang berhasil dipukul mundur oleh para pemuda bergabung dengan Kido Butai yang bermarkas di Jatingaleh. Suasana kota Semarang menjadi panas dan terdengar kabar bahwa pasukan Kido Butai akan mengadakan serangan balasan terhadap pemuda Semarang. Pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti senjata 8 polisi istimewa yang sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang. Ke-8 polisi itu dibawa dan disiksa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Seiring dengan meluasnya desas-desus yang mengelisahkan masyarakat bahwa reservoir cadangan atau air minum Siranda di Candi Lama akan diracuni oleh tentara Jepang. Selepas maghrib, setelah mendapatkan telepon dari pimpinan Pusat Rumah Sakit Rakyat atau Purusara, Dr. Karyadi yang menjabat sebagai kepala laboratorium Purusan langsung meluncur ke Siranda untuk mengecek keberanaannya. Meskipun istri beliau DRG Surnarti telah mencegahnya untuk pergi karena suasana yang sangat membahayakan, tetapi Dr. Karyadi berpendapat lain.
Ia harus menyelidiki desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Dan kenyataannya, Dr. Karyadi tidak pernah sampai ke tujuan. Jenazahnya ditemukan di Jalan Pandaran karena dibunuh secara keji oleh tentara Jepang. Dokter muda ini gugur dalam usia 40 tahun. Berita gugurnya Dr. Karyadi menyulut kemarahan warga Semarang dan terjadilah pertempuran yang meluas ke berbagai penjuru kota. Korban banyak berjatuhan di mana-mana. Hidup Butai benar-benar melancarkan serangannya ke tengah-tengah kota Semarang. Dini hari, tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Hidup Butai yang berjumlah sekitar 500 sampai 1000 orang tiba-tiba melakukan serangan terhadap markas PKR. Mereka diserang dari 2 jurus dengan tembakan Teki-Danto atau pelempar granat dan senapan mesin. Pertempuran yang tidak imbang membuat pemuda PKR tidak dapat mempertahankan markasnya. Pada tanggal 17 Oktober 1945, tentara Jepang meminta gencatan senjata namun diam-diam melakukan serangan ke kampung-kampung. Tanggal 19 Oktober 1945, pertempuran masih berlangsung di berbagai penjuru kota dan pertempuran berakhir setelah kedatangan tentara sekutu yang mendarat di Pelabuhan Semarang dengan kapal HMS Glandri sehingga mempercepat perdamaian antara Jepang dan rakyat. Pertempuran yang berlangsung selama 5 hari ini memakan korban sekitar 2.000 pihak Indonesia dan 850 tentara Jepang. Monumen Tugu Muda yang menjadi pusat peringatan pertempuran 5 hari di Semarang terletak di kawasan yang banyak merekam peristiwa pertempuran selama 5 hari. Dan bangunan Lawang Sewu yang berdiri kokoh di seberangnya menjadi saksi bisu kebiadaban tentara Jepang terhadap pemuda-pemuda kereta api yang disiksa dan dibunuh atau dipenjara di dalam gedung. B. Pertempuran Ambarawa. Pada saat itu, Ambarawa telah menjadi kota militer untuk pemerintah Hindia Belanda sejak zaman penjajahan. Di sanalah didirikan Benteng William I yang juga disebut sebagai Benteng Kendem. Lokasi Benteng Kendem ini berada tidak jauh dari Museum Kereta Api Ambarawa yang dulu merupakan sebuah stasiun kereta. Di Ambarawa terdapat kampung khusus perempuan dan anak-anak Belanda pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Ambarawa sebagai kota yang memiliki kampung tawanan perang telah pasti akan didatangi oleh pasukan sekutu. Setelah kekalahan dari Jepang, pasukan sekutu mendatangi Ambarawa atas nama RAPWI atau Rehabilitation of Allied Prisoners of War on Internet untuk merehabilitasi tawanan perang dan internet. Terjadinya pertempuran Ambarawa. Peristiwa pertempuran di Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 dan berakhir sehingga tanggal 15 Desember 1945 antara pasukan TKR Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris. Ambarawa merupakan sebuah kota yang terletak di antara dua kota yaitu Semarang dan Magelang, juga di antara Semarang dan Salatiga. Peristiwa Ambarawa ini pada awalnya dilatar belakangi oleh mendaratnya pasukan Inggris dari Divisi India ke-23 di kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pemerintah Indonesia memperkenalkan sekutu untuk mengurus tawanan perang yang saat itu berada di penjara Magelang dan Ambarawa. Kedatangan pasukan Inggris yang kemudian diikuti oleh pasukan Nica, sekutu lalu mempersenjatai para bekas tawanan perang Eropa tersebut. Sehingga pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadilah sebuah insiden di kota Magelang dan kemudian sampai pada puncaknya terjadi pertempuran antara pasukan PKR melawan pasukan sekutu Inggris. Insiden tersebut dapat diredakan dan berakhir setelah Presiden Insinyur Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel dari sekutu datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945. Pada akhirnya, mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan memperoleh kata sepakat antara kedua pihak yang dituangkan dalam 12 pasal. Naskah persetujuan tersebut berisi antara lain sebagai berikut. Pihak sekutu dan para pasukannya akan tetap ditempatkan di Magelang dengan tujuan untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi pasukan sekutu yang ditawan oleh pasukan Jepang. Palang Merah atau Red Cross yang menjadi bagian dari pasukan Inggris. Jumlah pasukan sekutu harus dibatasi sesuai dengan tugasnya. Pihak sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nica dan badan-badan di bawahnya. Jalan Raya Ambarawa hingga Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia dan sekutu.
Sebab terjadinya pertempuran Ambarawa. Penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa adalah karena pihak sekutu ternyata tidak menepati janjinya yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pada tanggal 20 November 1945 meletuslah pertempuran Ambarawa, yaitu pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Maya Sumarto dan pihak sekutu dari Inggris. Dan pada tanggal 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik mundur ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Namun tanggal 22 November 1945, pertempuran berkorban di dalam kota dan pasukan Inggris melakukan gencaran terhadap perkampungan di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR yang berada di Ambarawa bersama dengan pasukan TKR lainnya dari Salatiga, Boyolali, dan Kartasura bertahan di kuburan Belanda, sehingga mereka semua membentuk garis medan di sepanjang rel kereta api yang membelah dua kota Ambarawa. Kronologi pertempuran Ambarawa. Pada akhirnya, tanggal 5 Desember 1945, sekutu dan pasukannya terusir dari Banyu Biru. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengambil prakarsa untuk mengumpulkan setiap komandan sektor setelah mempelajari situasi medan pertempuran. Dalam kesimpulan Kolonel Sudirman, dinyatakan bahwa sekutu telah terdesak sehingga perlu dilaksanakan serangan yang terakhir. Rencana serangan yang terakhir tersebut disusun sebagai berikut. Serangan dilakukan serentak dan mendadak dari semua sektor. Setiap komandan sektor memimpin pelaksanaan serang. Pasukan Badan Perjuangan atau Laskar menjadi tenaga cadangan. Hari serangan dilangsungkan pukul 5 tanggal 12 Desember 1945. Akhir dari pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, yang kemudian pasukan TKR Indonesia bergerak menuju pos-posnya masing-masing. Hanya dalam waktu setengah jam pasukan TKR berhasil mengepung pasukan musuh yang ada di dalam kota. Pertahanan sekutu yang terakhir dan terkuat diperkirakan di Benteng William yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Lalu, kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Sekutu merasa kedudukannya semakin terdesak dan berusaha keras untuk mundur dari medan pertempuran. Hingga pada akhirnya tanggal 15 Desember 1945, sekutu meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke kota Semarang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.